Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil munazzal yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي تكافل لأهل العلم رزقه وأشهد أن سيدنا محمد صلوا عليه منبع العلم والهدى ورحمة. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحابة والغرابة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه من يومنا هذا إلى يوم الميعاد. أما بعد. Sebelumnya izinkan saya ucapkan salam taklim, salam hormat kami aturkan kepada para habaib, para zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena sebabnya lah Allah masih sampai saat ini memberikan rahmat yang luas karena ada mata rantai yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus salam taklim, salam hormat kami aturkan kepada Datunga kami Habib Ja'far bin Ali Al-Haddad. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesenangan dari dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Habib Hamid Al-Qadri beserta putranya, kita doakan juga beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat, dimudahkan segala urusannya dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan para habaib yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Salam takdim, salam hormat kami aturkan juga kepada para kiai, para ulama, para ustadz, para tokoh-tokoh agama, para pemegang tongkat estafet baginda Nabi Muhammad SAW, para pewaris ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujahid Bapak Kiai Haji Nawari, kita doakan beliau panjang umur, sehat, afiat, Allah berikan keikhlasan yang banyak kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau tergolong menjadi ahli istiqamah dari dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga Ketua Yayasan Bapak Kiai Haji Lutfi, kita doakan beliau panjang umur, sehat, afiat, dimudahkan urusan dunia sampai akhirat. Dan tokoh-tokoh agama yang lainnya, guru-guru kita tercinta, wabil khusus Kiai Haji Abdullah Nuriman, pimpinan pengajian Kayong Lantas, mudah-mudahan kita doakan juga panjang umur, sehat, afiat, dimudahkan urusannya dunia sampai akhirat. Ustaz kami, Ustaz Idris, dan semua ustaz-ustaz yang lainnya yang tak dapat saya sebutkan, banyaknya ustaznya, ini tak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu para aparatur negara, salam takdim, salam hormat kami aturkan dari tingkat kelurahan, RT, kepala desa, Bapak Manili, Bisnali. Saya lupa, padahal sudah saya ingat tadi. Boleh naik tangga ini lupa. Bapak Misnali, mudah-mudahan kita doakan beliau sebagai pengemban amanah yang semua kita titipkan kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah menyertai di dalam perjalanan beliau. Allah berikan istiqomah, rasa tanggung jawab yang besar, insya Allah,
beliau diberikan rasa amanah sampai beliau bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, para wali santri, wali santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri ini yang saya tanya. Nah, kalau walinya apa? Mudah-mudahan para santri-santri, santriwan dan santriwati, mudah-mudahan dengan adanya acara yang seperti ini, mudah-mudahan membuat rasa membekas di dalam dirinya akan perjuangan-perjuangan ilmu-ilmunya yang beliau telaah selama 1 tahun. Mudah-mudahan dapat beliau aplikasikan nanti ketika beliau pulang, ketika mereka pulang nanti ke tempat mereka masing-masing. Mudah-mudahan jadi calon-calon dai-daiyah, calon pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pujian demi pujian kita haturkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya curhat dulu. Saya ini sebenarnya malam ini ada penutupan majelis yang saya bina. Kemarin itu Ustadz Nasri datang ke rumah saya, acaranya hari Selasa katanya. Tapi anak bilang sama Ustadz Nasri, enggak katanya. Ustadz Nawari bilang tanggal 30. Ustadz Nasri bilang enggak, hari Selasa malam Rabu. Kemarin sudah lengkap katanya, udah bedak tebal-tebal. Ini saya ajak berjalan dengan istri, Beb, ada yang mertua saya nelpon, ada yang jemput begini, acara di Batang Pinang. Padahal semalam sudah saya siapkan bedaknya tebal 45 cm. Bedak saya datang ke sini ini, rupanya balang semalam. Acaranya hari ini, jadi mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Sebenarnya saya mau tampil spektakuler, tapi malam hari ini bedaknya pun dah luntur, maka saya tampil apa adanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya berdiri di sini bukan sebagai penceramah, tapi saya berdiri di sini sebagai guru di pondok pesantren. Saya juga guru dan saya tahu rasa perih, pedih, pahit, manisnya menjadi seorang guru. Karena hal ini berkaitan dengan haflatul imtihan yang setiap pondok pesantren pasti mengadakan haflatul imtihan, undang wali santri datang, mereka yang jauh datang untuk ngambil anak mereka masing-masing. Kenapa haflatul imtihan ini kita adakan? Apa maknanya? Apa manfaat dan faedahnya? Mungkin bapak-bapak datang dan ibu-ibu datang di tempat ini hanya untuk ngambil anak ibu. Padahal acara ini kami adakan untuk memberi nasihat kepada bapak dan ibu-ibu. Saya tadi melihat santrinya tidak ada. Kenapa? Yang menjadi tujuan target kami bukan santrinya, karena santri sudah kami gembeng selama 1 tahun. Bapak-bapak, santri sudah kami gembeng selama 1 tahun. Sekarang kami titipkan 2 bulan kepada bapak dan ibu. Ini yang harus dicermati oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak-anak bapak dan ibu, dan mungkin saya setiap kali haflatul imtihan pasti ngomong seperti ini. Anak bapak dan ibu itu kami perhatikan bukan dari segi pelajarannya saja. Kalau guru kami mengatakan, Abu Yasin Muhammad Al-Maliki mengatakan, beda seorang pengajar dengan murabbi itu beda. Pak, murabbi sama pengajar itu beda. Kalau pengajar kita bisa dapatkan di sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA, itu pengajar. Mereka mengajar, pulang, selesai. Tapi kalau murabbi tidak seperti itu. Murabbi saja, tidurnya dijaga, bangunnya dijaga, mandinya diperhatikan, makannya diberi, Bu. Selama 8 bulan mereka di dalam pengawasan dijaga, bukan segi pengajarannya saja, tapi
semuanya diperhatikan. Bajunya diperhatikan, jalannya bagaimana. Kamu kalau ada ustaz, bagaimana jalannya? Oh seperti ini, diperhatikan. 2 bulan kami titipkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sudah menjadi PR kami ketika mereka pulang lagi ke pondok pesantren setelah lebarannya. Akhlak yang kami bina 8 bulan hancur gara-gara 2 bulan. Maka benar apa yang dikatakan pepatah itu benar. Karena nila setitik rusak susu sebelah. Dan itu yang kami tidak harapkan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kami ngambil hal yang besar, kami tidak mau bapak-bapak dan ibu-ibu ngambil anak-anak pulang ke tempatnya masing-masing lalu dimanjakan dengan apa yang ibu akan berikan dan bapak berikan. Oh, biarkan anak siang dia dah di pondok pesantren 8 bulan di pondok pesantren, biarkanlah dia tidur, tak apa-apa. Biar lewat sisik pun tak apa-apa subuhnya. Ini yang saya sampaikan mewakili daripada mungkin harapannya Ustaz Nawali seperti itu. Kami tidak ridho ketika 2 bulan anak-anak, ibu dan bapak balik ke rumah masing-masing, akhlak yang 8 bulan kami bina hancur seketika. Tidak ridho sama sekali. Di sini sholatnya sebelum azan subuh, mungkin mereka semua sudah masuk ke dalam masjid-masjidnya. Kenapa hal itu tidak bisa dilakukan di rumah mereka masing-masing? Padahal kami mencetak 8 bulan agar mereka pulang ke rumahnya 2 bulan bisa ngambil lagi anak-anak yang lainnya untuk dididik di pendidikan seperti ini. Tapi yang mereka dapatkan adalah ketika mereka pulang 2 bulan, yang kembali ke pondok pesantren hanya sedikit. Udahlah, dia dah capek belajar. Udahlah, kesian dia, dikurung terus. Itu yang kami dapatkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka hal itu demi Allah tidak akan kita ridhoi. Maka di sini saya mau menyampaikan, pengajar dengan murabbi itu beda. Pendidik guru beda dengan murabbi. Saya akan cerita sedikit pengalaman saya pribadi. Saya 2015 lulus di pondok pesantren Darul Muqaddam. Pada waktu itu saya ngajak ke guru saya, seorang murabbi yang kami panggil dengan disebutkan Abuya, bapak kami. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Kasalasa, bapak kamu itu ada 3. Orang tua kamu itu ada 3. Orang tua yang pertama, Abul ladzi waladatka, bapak yang melahirkan kamu, ibu yang melahirkan kamu, itu bapak kamu yang pertama. Yang kedua, Abul ladzi tazawwaja bintak, bapak yang mengawinkan anaknya kepada kamu. Ataupun kebalikannya, kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan kebalikannya, bapak yang mengantarkan anak laki-lakinya untuk menjadi imam kepada kamu, yaitu mertua. Yang ketiga kata Rasul, Abul ladzi yu'allimu, bapak yang mengajarkan kamu, mendidik kamu. Yang mana yang lebih utama? Yang ketiga, Abul ladzi yu'allimu, bapak yang mengajarkan kamu itu lebih afdal daripada bapak yang melahirkan kamu. Dan bapak yang menikahkan anaknya kepada kamu. Yang dimaksud dengan hadis ini bukan guru. Yang dimaksudkan dengan hadis ini bukan guru, akan tetapi pendidik, murabbi, yang menghabiskan umurnya untuk mendidik kamu, bahkan melebihi daripada perhatiannya kepada anak-anaknya sendiri. Tidak membedakan anak sendiri atau anak orang lain. Itu yang disebutkan murabbi. Sedikit cerita, tahun 2015 saya hadir, saya ingin boyong pulang. Apa kata Abu ya? Anda bilang sama Abu ya, saya mau berhenti, saya mau ngabdi ngajar di Pontianak Abu. Apa kata Abu ya? Lah, reject saya. Jangan, ente balik lagi. Ente ngabdi dulu di sini. 1 tahun saya ngabdi,
Tahun 2016 maju lagi. Abu ya atau aku. Kata Abu ya, lah, irjin saja. Kembali lagi kamu. Balik lagi. Kamu belum layak untuk terjun lapangan. Balik lagi. Kembali saya. Karena ini perintah guru. Pada waktu itu mungkin agak berat saya rasakan karena kita sudah berkeluarga. Saya sudah punya anak. Saya ngontrak di sekitaran pondok pesantren dan biayanya agak besar pada waktu itu. Tapi ini saya ceritakan di sini apa yang dikatakan guru saya. Kata guru saya, sudah jangan pikirkan masalah ngontrak rumah, saya yang tanggung. Kata guru. Saya yang tanggung. Ini pendidik yang sudah. Subhanallah. Kami kembali lagi. Tahun 2017 kembali lagi. 2018 pada waktu itu saya izinkan sama Abu ya untuk berangkat pulang ke Pontianak untuk ngabdi Pontianak. Dan saya sudah praktek ngajar 2 bulan di Pontianak. Abu ya nggak ngasih izin di Pontianak. Kata Abu ya, lah, sama Pontianak asal kerja ke sana. Kalau kamu di Pontianak, bagus kamu kembali lagi. Nggak usah di Pontianak. Kata Abu. Masalahnya pada waktu itu semua barang sudah saya jual. Barang saya di kontrakan semuanya sudah saya jual. Tidak ada yang sama sekali. Saya yakin pasti saya dapat izin. Karena saya sudah praktek ngajar 2 bulan pada waktu itu. Tidak dikasih izin. Apa kata Abu ya? Nanti balik lagi ke sini. Insya Allah halal barakah. Saya balik lagi. Saya bilang sama istri saya, kamu jangan ikut. Saya tidak balik. Pun kalau misalnya saya tidak dapat izin, maka saya yang bolak balik lagi. Tidak masalah. Kalau ini guru saya, kalau ini guru kita yang nyuruh, insya Allah ada barokah. Subhanallah, habis Id saya coba lagi izin. Habis Idul Fitri pulang. Saya pulang Pontianak, balik lagi ke Jawa, izin sama guru saya. Saya pada waktu itu izinnya tidak di Pontianak, tapi saya bilang di Ketapang. Asal mulanya. Saya bilang ke guru saya mau dakwah di Ketapang. Spontan Abu ya langsung angkat tangan, doa, insya Allah lakal barakah. Itu yang saya pegang sampai saat ini, subhanallah. 2018 saya pulang ke Ketapang. 2018 saya pulang ke Ketapang, saya ikut istri. Waktu itu sampai saya sudah ganti KTP-nya dan KTP istri sudah saya ganti untuk tinggal di Pontianak. Karena Abu yang tidak ngasih di Pontianak, saya berangkat ke Ketapang. Ini cerita ada makna. 2 bulan mungkin yang kenal dengan saya 2 bulan belum ngajar waktu itu, tidak langsung ngajar walaupun kelas saya tinggi pondok pesantren. Saya tidak langsung ngajar. 2 bulan saya jualan kue di pasar ikan Pondok. Saya jualan kue. Saya tidak gengsi. Padahal banyak di bawah saya mungkin sudah ngajar di pondok-pondok pesantren. Tapi saya pegang teguh apa yang dikatakan Abu ya. Insi walakal barakah. Ente datang, ente pulang, ente dapat barokah. 2 bulan saya belum merasakan barokah itu. Saya hanya jualan kue, orang datang saya berikan bungkusan kue balik sudah. Jam 12 saya pulang ke rumah. Gitu terus setiap hari. Selama 2 bulan belum ada satupun orang yang manggil saya untuk khidmah ngajar. Belum ada. 2 bulan saya masih berkecimpung di pasar ikan tuan-tuan. Setelah 2 bulan, subhanallah, timbul sil barokah. Timbul rahasia daripada barokah yang Abu ya bilang. Saya sampai saat ini jadwal sudah saya tolak. Ada 2 pondok pesantren yang minta sudah saya tolak. 2 pondok pesantren tersebut. Dan sampai jadwal yang sebelum tahun 2018 itu full dari pagi, siang, sore, malam. Semuanya saya isi pada waktu. Alhamdulillah, sir di dalam barokah. Kenapa? Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada semua para penuntut ilmu, dan ini saya harus sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Setiap mengambil langkah, bapak betul bapak kandung, ibu betul ibu kandung.
Tapi musyawarahkan dulu kepada bapak yang lebih afdal dan utama, dan ini pasti Allah berikan barokah di dalamnya. Tanyakan kepada guru hal muskilah apa yang terjadi pada seorang santri tersebut, insya Allah Allah berikan barokah di dalamnya. Maka Rasulullah SAW berkata, man izdada ilman walam yazdad huda walam yakun minallahi illa bu'na. Anak bapak dan ibu mungkin bertambah ilmu, tapi kata Rasulullah SAW, terancam mereka yang bertambah ilmunya tapi Allah tidak berikan hidayah di dalamnya. Betul, dia orang alim, betul. Anak ibu belajar 8 tahun, 9 tahun, betul. Tapi mereka meninggalkan gurunya. Mungkin guru ngajinya alim bata sarjan hak. Mungkin gurunya di kampung, oh dia udah belajar di pondok pesantren, ditinggalkan gurunya. Maka Allah tidak berikan hidayah di dalamnya. Orangnya alim, betul alim, tapi Allah tidak berikan sumber hidayah, maka alimnya tidak bermanfaat sama sekali. Guru kami mengatakan, Abu Yalhil Hasan bin Ahmad Baharun, beliau berpesan, ilmu kamu tidak ada apa-apanya kalau akhlak kamu tidak ada. Ilmu kamu yang banyak itu tidak ada apa-apa. Banyak orang yang alim, bahkan setan dan iblis lebih alim daripada manusia. Maka Nabi Hasan mengutip sindiran daripada ayat Al-Quran. Sedangkan Adam itu sudah diajarkan oleh Allah langsung. Wa 'allamal Adam asma'a kullah. Allah yang mengajarkan Adam, tapi masih terbujuk rayu oleh setan dan iblis. Kenapa? Setan dan iblis lebih pintar daripada malaikat. 17.000 tahun jadi pemimpin malaikat. Tidak ada satu tanah pun di surga kecuali iblis tidak sujud di dalam. Bahkan tidak ada satupun malaikat yang dapat menandingi iblis. Tapi tidak ada hidayah di dalamnya. Ilmunya betul, ilmunya banyak, tinggi ilmunya. Bahkan kalau dites lebih tinggi daripada ustaz yang mengajarkannya. Pintar dia, betul, pintar. Tapi bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah alifnya seorang ustaz mungkin lebih baik daripada satu juz seorang santri. Satu harakat alim yang keluar daripada mulut pendidik itu lebih baik daripada satu juz Al-Quran yang keluar daripada mulut santri. Oh mungkin gurunya ngajinya agak pelat, dia lancar, adalah sesombong. Walam yazdad huda, Allah tak akan berikan hidayah di dalamnya. Walam yakun minallahi illa huda. Tambah ilmu mestinya tambah tinggi, tambah dekat dengan Allah. Kalau kita baca yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Betul, mereka diangkat, mereka dinaikkan derajatnya, tapi kurang ajar sama gurunya, tidak dapat hidayah. Akan tetapi naiknya apa jauh daripada Allah. Alhamdulillah meninggal. Ini yang kami khawatirkan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menyertai anak-anak, menuruti kemauan anak-anak ibu dan bapak ketika mereka pulang, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, maka kami bukan lepas tangan dan setiap hari kami pasti doakan mereka ya, mudah-mudahan mereka jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin kami disingkirkan, akan kami berharap agar mereka semua bakti sama bapak-bapak dan ibu. Tapi sangat disayangkan sekali, saya pernah jadi pada waktu itu di Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah. Saya pernah menjadi kepala kesiswaan. Berapa banyak yang datang kepada kami keluhan mereka masing-masing, berkeluh kesah tentang pondok pesantren. Anak saya begini, kok dihukum begini. Kalau kita ceritakan tentang kita menuntut ilmu dahulu, saya kehabisan minikmah. Kalau saya ngaji dengan guru ngaji saya, setiap hari bapak saya suruh buka
pahanya. Dilihat. Ada bekas pilok, ada bekas campuran rotan. Maka jangan harap bapak saya datang gurunya. Ditambah dikunci, disiram dulu di kamar mandi sampai saya basuh dan nangis, dikuncikan dalam kamar mandi, bawa di pucuk. Itu pendidikan orang-orang terdahulu. Tapi sekarang alhamdulillah min dzalik, anaknya kena cambuk sama gurunya gara-gara tak apa. Bapaknya datang bawa polisi, madukan ke ustaznya. Bagaimana mau dapat barokahnya? Bagaimana anaknya mau mendapatkan ilmu yang manfaat? Saya waktu itu juga merasa kita didatangi polisi. Saya senasihat, mungkin polisinya waktu itu saya kenal. Anak buahnya Pak Yuri. Waktu itu, dia pengalaman saya. Datang anak buahnya Pak Yuri mau menakut-nakuti kita para ustaz di pondok pesantren. Saya sudah pengalaman seperti itu. Saya bagian ketertiban dulu di pondok pesantren dari luar. Saya ngomong sama bapaknya, Pak, yang kami didik bukan anak bapak saja. Yang kami didik ribuan, ratusan. Itu pun kalau bapak mampu menggantikan posisi saya. Coba bapak satu hari saja, satu hari saja. Dari bangun tidur sampai mereka tidur kembali, bapak awasi, bapak perhatikan semuanya, pendidikannya sampai makan dan minumnya, sampai kencingnya juga, sampai kencingnya itu diurusi, kamar mandinya ustaz yang ngurusi. Mungkin ibu kalau anak ibu sendiri rela, anak bapak sendiri rela kencing misalnya, tidak disiram, ustaz yang ngurusi. Bapak, anak bapak kencing tidak disiram, mungkin itu. Kalau kita bersihkan anak sendiri, ini yang diurus anak orang tuh. Kalau saya bilang tadi, saya tanya sama Ustaz Lutfi berapa jumlah santri di sini, 80 orang. 80 orang itu bukan anak Ustaz Nawak. 80 orang itu anak bapak dan ibu. Semuanya tidak ada kurang, tidak ada lebih. Sama semuanya dididik, sama semua diperhatikan. Maka saya agak kecewa kalau ada orang tua yang masih nyalahkan pendidikan pondok pesantren. Saya agak kecewa kalau ada orang tua yang lebih menangkan anaknya daripada para ustadz yang setengah mati menghabiskan waktunya semuanya untuk kesejahteraan santri-santri. Maka saya pesan di sini kepada para santri-santri, santriwan, santriwati, jangan menganggap Ustaz Nawari hanya sebagai ustaz saja, tapi kalian harus tanamkan di dalam diri kalian, beliau adalah seorang murabbi. Ditaruh di atas kepala. Kalau kita melihat pendidikan orang-orang terdahulu, Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, waktu kecil, masih kecil, mungkin seperti anak-anak yang ambil piala tadi, dididik sama ibunya, jangan kau pandangkan wajahmu menghadap langsung kepada guru. Adab yang kecil dilakukan oleh anak kecil, Allah jadikan seperti Imam Syafi'i. Luar biasa didikannya. Kalau kita telaah lagi bagaimana Imam Syafi'i bisa lebih besar, bahkan namanya sampai saat ini masih kita dengar di beberapa kitab fikih yang kontemporer, para a'immatul arba'ah, para mustahid mutlak, mereka semuanya adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akhlaknya daripada ilmunya. Ini pendidikan yang harus mungkin bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya harus perhatikan. Imam Syafi'i ketika pulang ke tempat kelahirannya di Irak, Imam Syafi'i pulang ke Irak. Layaknya seorang imam, layaknya seorang ulama, beliau Imam Syafi'i digiring dengan 100 orang santri datang ke Baghdad
dengan 100 orang santrinya untuk nemui ibunya. Apa kata ibunya? Ketika itu Imam pun bagian daripada sunnah. Imam Syafi'i mengutus satu orang muridnya untuk datang kepada ibunya, memberi kabar bahwasanya Imam Syafi'i mau pulang ke kotanya di Baghdad ya. Kata ibunya, pulanglah Syafi'i, pulang. Tapi pesan ibunya, yang ditanya ibunya apa yang Syafi'i bawa? Dengan jelas muridnya Imam Syafi'i mengatakan, wahai ibu Syafi'i, sesungguhnya Imam Syafi'i datang dengan kendaraannya yang mewah, dengan 100 orang santrinya yang ia bawa dari Mesir menuju ke Irak. Luar biasa rombongan Imam Syafi'i membawa hadiah yang besar untuk ibunya. Apa kata ibunya? Kalau dia bawa rombongan yang banyak seperti itu, jangan masuk ke kota Baghdad. Pulang, aku tidak perlu itu. Pulang, kata ibunya, pulang. Aku tidak perlu itu. Imam Syafi'i bawa rombongan yang besar, pakai kuda yang mahal, dengan bawa hadiah yang banyak. Kata ibunya Imam Syafi'i, pulang, saya tidak perlu yang seperti itu. Pulang, suruh Syafi'i pulang. Balik ini murid kepada gurunya Imam Syafi'i, lalu mengatakan apa yang dikatakan ibunya. Apa kata Imam Syafi'i? Terheran-heran Imam Syafi'i, apa yang kamu katakan kepada ibunya? Saya mengatakan apa yang saya lihat, wahai guru. Guru datang dengan 100 orang santrinya, dengan bawa hadiah yang besar dan banyak, dengan pakaian yang mewah, dan menunggangi kuda yang paling mahal pada waktu itu. Kata Imam Syafi'i, celakalah aku, celaka aku. Kata Imam Syafi'i, woi, celaka aku. Kenapa celaka wahai Imam? Kata muridnya, sesungguhnya ibuku tak mungkin menginginkan aku yang seperti ini. Akhirnya 100 orang santri suruh pulang dengan bawa hadiah-hadiahnya, pulang balik ke Mesir. Imam Syafi'i mutus lagi, bilangkan kepada ibuku, Syafi'i datang dengan ketawaduannya, dengan ilmu yang dia bawa, insya Allah ingin menghadap ke ibu. Ketika datang kepada ibunya seorang utusan Syafi'i, kalau seperti ini maka baru aku mau menyambutnya. Karena apa? Tidak ada seorang ulama, tidak ada seorang alim yang membanggakan apa yang ia punya, tapi seorang alim dan ulama membanggakan apa yang ia miliki daripada ilmu dan akhlaknya. Kalau Imam Syafi'i naik kendaraan yang mewah, aku tidak bangga kata ibunya. Tapi aku bangga ketika Imam Syafi'i datang dengan ketawaduannya, dengan ilmu yang besar yang ia miliki untuk datang kepadaku. Maka daripada itu, para bapak-bapak dan ibu-ibu, santri yang kami didik, santri yang mungkin para ustaz-ustaz didik, kami titipkan bersama bapak dan ibu selama 2 bulan. Dan saya mungkin mewakili daripada Ustaz Nawari, kami tidak ridho kalau ada santri yang terlambat sholat. Kami tidak ridho, sebagaimana yang tadi dinasihatkan oleh Ustaz Nawari, minimal jangan sibukkan mereka dengan HP. Minimal jangan sibukkan mereka dengan permainan-permainan. Ajak mereka ngaji Quran, ajak mereka dan tanya mereka apa yang sudah kamu dapat di pondok pesantren. Tanyakan kepada mereka. Ini yang ditanya lahir, datangnya di pintu gerbang udah nyerahkan HP-nya. Jangan kau udah 8 bulan tak megang HP. Kau mau makan apa nak? Yang ditanya makannya, yang ditanya bajunya. Kalau baju kau ini nak, jangan itu yang ditanya. Tanya, udah apa yang kau dapatkan? Udah berapa juz yang kau hafal? Berapa bait alfiyah yang kau hafal? Berapa amsilah yang kau hafal? Mufradat apa yang kau hafal? Ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. Makannya berapa kali? Apa lauknya? Apa lauk kau makan di pondok pesantren nak? Tempe, ya Allah, tempe kesiannya. 2 bulan makan ayam terus. Santri ini apa pun dimakan, sendal pun potong kecil-kecil makan.
jangan dapat iba dari bapak ibu. Kami gembleng ini anak untuk jadi kadernya baginda Rasulullah. Perjuangannya harus mantap, ujiannya harus benar. Maka yang dikatakan di acara ini bukan haflah akhirus sana, tapi apa? Haflatul imtihan. Ini anak sudah selesai dari imtihannya, sudah selesai dari ujiannya. Hari ini kami rayakan. Hari ini kami sambut mereka menjadi peserta pendidik yang insya Allah akan menggenggam daripada tongkat estafetnya Rasulullah SAW. Maka kami adakan haflatul imtihan, tulisan haflatul imtihan, bukan haflah akhir sana, tapi haflatul imtihan. Imtihan itu apa artinya? Ujian. Yang namanya ujian pasti sakit. Ada ujian yang enak, ada ujian yang enak. Ibu dapat musibah, ujian enak enggak? Enggak enak. Bapak dapat ujian enak enggak? Enggak enak. Yang namanya ujian tidak enak. Cuman kami hiasi ujian ini dengan haflah. Ada perayaan di setiap ujian. Hanya orang-orang yang sabar saja yang dapat merayakan haflah tersebut. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit karena saya mohon maaf nih sebesar-besarnya kepada Ustaz Nawari dan para ustaz yang lainnya. Saya mungkin habis ini langsung beranjak ke penutupan majelis yang saya bina, pengajian Ahbabun Nabi di Desa Sedap. Sedikit saya pesan tadi, sebagaimana yang di awal saya katakan, saya bukan sebagai penceramah di sini, tapi saya mewakili para guru-guru yang mungkin tak terucap, tak bisa ngomong depan bapak-bapak ibu-ibu, tapi saya enggak pulih. Saya katakan, saya ini capek mengajar anak-anak dan ibu-ibu, anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Tolonglah 2 bulan ini didik mereka agar mereka bisa balik lagi ke pondok pesantren, membawa akhlak yang kami bina selama 8 bulan. Insya Allah kami titipkan ini sebagai amanah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mengemban amanah ini, maka bapak-bapak dan ibu-ibu tergolong menjadi orang-orang yang khianat. Orang naudzubillah min dzalik. Dan kami yakin juga para bapak dan ibu-ibu setelah pulang daripada tempat ini, mudah-mudahan dapat mengemban amanah yang telah kami titipkan sebaik-baiknya, sebaik-baik mungkin. Kalau kata Ustaz Nawari, jangan manjakan anak-anak dengan HP, manjakan mereka dengan Quran. Minimal 1 hari 1 juz. Dia biasa di pondok pesantren 5 juz kok. Ketika di rumah masing-masing kok 1 lembar dah letih, dah siang letih, dah udah ngaji dah banyak. Maka mudah-mudahan titipan ini bisa bapak-bapak dan ibu-ibu pegang amanahnya. Dan akhirnya mari kita tutup acara ini. Dan ceramah saya tutup dengan doa. Saya minta kepada Allah dan kita semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita laksanakan pada saat ini. Mungkin ini sekedar haflah yang biasa, tapi insya Allah ini salah satu bukti daripada apa yang telah kami kerahkan, bukti yang telah apa kami kerjakan di dalam mengemban amanah Rasulullah SAW. Dan kami titipkan amanah ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri, wali santriwati. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada ibu dan bapak, Allah berikan kesabaran yang penuh. Dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ada doanya? Ya Rabb. Mengabarkan alhamdulillah wassalatu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hadir dan berkumpul di tempat ini ya Allah. Tanal hajat wal maqtalib. Saya punya hajat dan kami semuanya punya hajat ya Allah. Punya permintaan ya Allah. Dengan berkat alhamdulillah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami berkumpul daripada tempat ini ya Allah. Dan kami beranjak nanti pulang ke rumah kami masing-masing, kecuali Allah telah lunturkan segala dosa-dosa.